Jabodetabek adalah epicentrum mobilitas warga perkotaan. Jabodetabek menjadi pusat bagi banyak kegiatan bisnis, ekonomi, pendidikan, sekaligus pemerintahan. Warga kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi setiap harinya melakukan perjalanan atau commuting ke Jakarta untuk bekerja dan beraktivitas. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2020, lebih dari 50% warga Jabodetabek masih menggunakan kendaraan pribadi atau dinas untuk commuting. Berarti, porsi penggunaan transportasi publik lebih kecil jumlahnya. Karena Transumnya di Jakarta itu armadanya itu belum terlalu banyak. Di KRL itu tuh masih suka desek-desekan. Terus kalau untuk yang terbaru kan di Jakarta ada LRT ya. Nah, LRT itu harganya tuh cukup tinggi untuk gaji di Jakarta. Sebenarnya aku pilih transportasi umum sih, tapi ada beberapa case emang butuh kendaraan pribadi gitu. Kalau lagi macet, kalau lagi ya ada occasion tertentu lah kayak gitu sebenarnya. Karena saya suka mondar-mandir, jadi misalnya dari satu tempat ke tempat lain. Jadi menurut saya lebih efektif aja sih. Warga urban memiliki beragam alasan masih menggunakan kendaraan pribadi. Salah satu faktornya adalah mobilitas mereka yang tinggi. Namun, kendaraan pribadi yang merupakan bagian dari sektor transportasi berkontribusi besar meningkatkan emisi karbon dan memperburuk kualitas udara di perkotaan. Penggunaan kendaraan bermotor ya, terutama kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor. Nah, yang pertama emisi ya dari kendaraan bermotor tersebut. Ya, emisi ini ada dua jenis ya, kedua kategori. Yang pertama itu emisi pencemaran udara yang menyebabkan kerusakan lingkungan atau kualitas udara di sekitar kita. Nah, yang kedua itu emisi gas rumah kaca. Nah, dalam hal ini yang lebih dominan yang keluar dari knalpot kendaraan bermotor adalah karbon dioksida. Nah, bahayanya tentu saja ya menyebabkan kualitas udara di sekitar kita itu menurun, sehingga ketika kualitas udara yang menurun tadi, di mana di situ banyak sekali senyawa dan unsur-unsur ya yang menyebabkan kualitas udara itu memburuk. Nah, problemnya ketika kita tidak mampu melakukan desulfurisasi, sehingga bensin ataupun solar mengandung sulfur yang sangat tinggi, nah itu biasanya akan menyebabkan situasi pencemaran udara yang lebih parah. Nah, dengan kadar belera yang tinggi di dalam bahan bakar, itu akan menyebabkan partikulat ya yang kita bahas sebelumnya, itu juga akan tinggi yang keluar dari knalpot kendaraan kita. Ditambah lagi ya nanti juga akan tinggi emisi sulfur dioksida. Nggak tahu. Sulfur pada BBM ya tahu, dan gua nggak banyak tahu soal pengaruhnya sih, cuma katanya nggak bagus buat mesin kendaraan aja. Tahu dong, polusi dan pengaruhnya buat kesehatan kita semua. Sulfur bisa merusak mesin kendaraan karena memicu kerak dan korosi pada saluran bahan bakar. Saat sulfur terbakar, ia membentuk senyawa asam yang dapat mengikis dan merusak komponen mesin. Kerak ini bisa menghambat suplai bahan bakar, menurunkan performa mesin, dan menyebabkan kerusakan serius. Bahan bakar dengan kadar sulfur rendah mampu mengurangi risiko kerusakan mesin tersebut. Dampak buruk dari kadar belera yang tinggi di bahan bakar adalah yang pertama, memicu terjadinya kerusakan pada komponen kendaraan ya, mulai dari fuel pump, sensornya bisa rusak, kemudian injektor bisa tersumbat, kemudian mempercepat terjadinya deposit ya atau kerak-kerak kotoran pada ruang pembakaran mesin, piston dan sebagainya. Nah, problemnya ketika kadar belera tinggi kemudian menciptakan deposit atau kerak-kerak yang mengotori ruang pembakaran mesin, hal itu bisa menciptakan pembakaran tidak sempurna. Terjadinya pembakaran tidak sempurna itu akan memicu pemborosan bahan bakar, yang pertama, dan yang kedua akan memicu tingginya emisi dari kendaraan bermotor kita. Menurut kajian yang bertajuk Analisis Dampak Kebijakan Peningkatan Standar Kualitas Bahan Bakar Minyak pada Aspek Lingkungan,
kesehatan, dan ekonomi, ada beberapa aspek yang bisa dilakukan para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah Indonesia. Hal yang utama tentunya menerapkan kualitas BBM berstandar Euro 4 atau BBM dengan kandungan sulfur di bawah 50 ppm. Selain itu, pemerintah juga perlu menyusun regulasi dan peta jalan pengetatan baku mutu emisi kendaraan bermotor lebih lanjut atau menuju Euro 6. Artinya, kandungan sulfur di dalamnya akan lebih rendah lagi dibandingkan Euro 4. Sehingga, polusi udara akan terus berkurang. Semoga jenis BBM itu bisa diakses oleh banyak orang sih. Diakses sama pasar yang luas lah. Harapannya sih lebih banyak energi hijau terbarukan, lebih banyak juga bahan bakar yang rendah emisi dan juga lebih ramah lingkungan. Jadi saya harap itu segera direalisasikan, dan faktor terpenting lainnya adalah pengawasan.